warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya hari ini Ibu akan membahas mengenai bab menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menjauhi sikap kikir, sesuai dengan Quran Surat Al-Lail ayat 1-11. Baik anak-anak, dalam Quran Surat Al-Lail, Allah telah bersumpah demi ciptaannya, yaitu malam dan siang, perempuan dan laki-laki, atau hal yang saling berlawanan. Hal tersebut itu mengisyaratkan bahwa isi sumpahnya itu adalah hal yang berlawanan, yaitu tentang sikap dermawan dan sikap kikir ataupun bakhil. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan mendapati apa saja sih janji-janji Allah itu terhadap orang-orang yang bertakwa, membenarkan ajaran-ajaran agama, dan juga yang suka bersedekah atau biasa disebut dengan sikap dermawan. Kemudian kita juga akan mendapati apa saja ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang kikir ataupun bakhil. Oke anak-anak, yang pertama mari kita bahas isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 1-7 terlebih dahulu, di mana ayat tersebut menjelaskan keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang yang bersedekah. Pada ayat 1-3 Quran Surat Al-Lail, Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya, yakni wal-lail, demi malam, wan-nahar, demi siang, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Hal ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat keempat Quran Surat Al-Lail ini berbunyi, Inna sa'yakum lasyatta, yang artinya sungguh usahamu itu memang beraneka macam. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang perbuatan manusia yang bermacam-macam. Ada yang melakukan kebaikan, ada juga yang mengerjakan keburukan. Selanjutnya ayat 5-7 Allah menjelaskan mengenai balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan bersedekah di jalan Allah. Ayatnya silahkan anak-anak perhatikan ya. Fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Nah, melalui ayat 5-7 tadi,
kita bisa mengerti bahwa ketika seseorang itu bertakwa kemudian menggunakan hartanya di jalan Allah, yakni dengan bersedekah di jalan Allah, kemudian dia itu yakin bahwa perbuatan yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat berupa surga kelak. Jadi dapat disimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Lail dari ayat 1 sampai dengan 7 yaitu adanya jalan kemudahan, yakni orang yang bertakwa, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah yaitu dengan bersedekah tanpa mengharap imbalan dari orang, kemudian berakhlak baik hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita berperilaku baik tapi mengharap pujian dari orang, dan yang terakhir percaya akan kehidupan setelah kematian, yakni percaya bahwa Allah itu akan memberikan tempat terbaik berupa surga bagi orang-orang yang bertakwa dan bersedekah. Adapun hadis mengenai derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abu Hurairah an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ma naqadat sadaqatum mim mali wa ma zadallahu abdan bi afwi illan izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah lagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, melainkan akan semakin bertambah keberkahannya. Oke, selanjutnya yang kedua kita bahas isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11. Bisa disimak ayatnya di sini ya anak-anak. Wa amma man bakhila wastaghna. Artinya, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Nah, ayat tersebut menjelaskan mengenai balasan bagi orang-orang yang kikir dan enggan menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mendapat kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan harta mereka tidak akan bermanfaat sampai mereka binasa. Jadi dapat disimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11 yakni adanya jalan menuju kesukaran, yaitu orang yang sombong, tidak banyak bergantung kepada Allah, bakhil atau pelit untuk menginfakkan harta dan ilmunya, serta tidak mempercayai bahwa apa yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis untuk menjauhi sifat zalim dan kikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, yang artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kedzaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dilarang untuk berbuat zalim dan dianjurkan untuk berbuat adil, serta menjauhi sifat kikir ataupun bakhil, karena sifat tersebut termasuk perkara yang membinasakan. Insya Allah sudah paham semua ya anak-anak. Nah, selanjutnya tugas kalian menghafalkan Quran Surat Al-Lail ayat 1-11 ya anak-anak. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.